Halo semuanya, jumpa lagi di Nursaki TV. Dulunya ada beberapa bangunan arsitektur yang dianggap indah dan mengundang banyak sekali pengunjung setiap tahunnya. Namun suatu hari mendadak jadi sepi atau tersisa hanya reruntuhan dan ditinggalkan oleh para penikmatnya. Baiklah sahabat Nursaki TV, inilah beberapa tempat terlantar namun memiliki nilai jual yang tinggi. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bantu kami terus berkembang dan memberikan manfaat serta informasi bagi teman-teman lainnya. Nomor 1, Kari Furnace. Selama hampir 1 abad, bangunan bernama Kari Furnace yang berada di sepanjang Sungai Monongahela sempat dipakai untuk memproduksi 1.250 ton besi per harinya. Tapi sayangnya, industri yang berdiri di lahan selebar 135 hektar di tepi utara dan 33 hektar di tepi selatan harus dinonaktifkan karena sempat ada perkelahian antara pekerja dan agen keamanan swasta di sana. Dan semenjak ditutup, sempat ada rencana akan dihancurkan atau digunakan untuk perumahan komersial. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, semua itu batal dan pada tahun 2016 lalu, tempat ini dinobatkan sebagai National Historic Land dengan alasan karena bangunan beserta dengan sisa-sisa isinya dianggap berharga karena sudah ada sebelum masa Perang Dunia. Nomor 2, Siberia Forest. Seorang fotografer Rusia bernama Lana Sator berhasil menemukan sebuah kuburan yang membuat semua orang terkejut. Soalnya kuburan itu bukan kuburan manusia, melainkan 1.000 kendaraan peninggalan zaman perang yang ditinggalkan semenjak runtuhnya Uni Soviet. Mulai dari tank, helikopter sampai jet tempur ada di tempat ini. Menurut pengamat, benda-benda itu tidak akan bisa dipakai sebelum diperbaiki terlebih dahulu. Tapi sampai fotonya jadi viral pun tidak ada tanggapan apa-apa dari pemerintah setempat. Nomor 3, Sumur New Delhi. Di masa lalu, New Delhi terkenal sebagai salah satu tempat yang punya arsitektur termegah hanya dari sebuah bangunan sumur. Itu karena sumur bernama Aggression Ki Bauli ini terdiri dari 3 tingkat di mana ada 103 anak tangga untuk dituruni oleh para pengunjung. Sumur ini punya kedalaman mencapai 60 meter. Dan meskipun sekarang sudah tidak ada air yang tertampung di sana, tapi tempat ini dijadikan sebagai objek wisata. Nomor 4, Fukushima City. Bagi 154 warga yang tinggal di kota Fukushima, Jepang, tentunya tanggal 11 Maret tahun 2011 lalu merupakan hari di mana hidup mereka berubah total. Karena mendadak pemerintah menyuruh mereka untuk dievakuasi dan tidak diperbolehkan balik lagi ke sini. Alhasil, barang-barang berharga yang ada di rumah seperti kendaraan ataupun benda mahal lainnya selamanya akan tertinggal di sana sampai dengan tahun 2051 dengan alasan keamanan. Nomor 5, Pembuangan mobil. Negara Cina bukan cuma dikenal sebagai negara dengan pemandangan yang indah. Karena kalau kalian pergi ke kota Hangzhou, maka bakal melihat jutaan mobil, sepeda motor, dan truk yang ditinggalkan di tumpukan sampah. Awalnya, pemerintah Cina berharap dengan mewajibkan warganya ganti kendaraan tiap beberapa tahun sekali, dengan harapan bisa mengurangi jumlah polusi yang berbahaya. Tapi, karena kendaraan tersebut susah dan perlu anggaran cukup besar untuk didaur ulang, alhasil dibiarkan menumpuk begitu saja. Dan berdasarkan data pada tahun 2020-an, diperkirakan sudah ada 16 juta mobil dan motor yang masih ada di sana. Nomor 6, Gereja Lukova. Selama beberapa tahun, di kota Luko sering terdengar kabar bahwa gereja yang sudah berdiri ratusan tahun itu punya banyak penampakan makhluk halus. Dikarenakan setelah atapnya runtuh di tahun 1968 lalu, bangunan itu ditinggalkan oleh banyak orang
dan dikabarkan sering muncul sosok putih menakutkan. Uniknya, gereja Saint George yang dibangun pada abad ke-14 itu diselamatkan oleh seorang seniman yang bernama Jacob Hadrabah. Dirinya menciptakan 32 patung seukuran manusia dan ditempatkan seakan-akan lagi duduk. Menurut sang seniman, patung itu dibuat untuk mewakili sebuah kelompok etnis yang dulunya tinggal di sana. Hal tersebut pun mulai viral dan sering didatangi turis mancanegara. Dan akhirnya dirinya membuka donasi dengan tujuan uang dari para pengunjung bisa membantu memperbaiki atap gereja itu. Baiklah sahabat Nursaki TV, itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi.